Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas TIK tentang hardware dan software. Nama Rosita Anjani Putri, NPM 20040111023, kelas KPIB. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian hardware, yaitu perangkat keras. Pengertian dari hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan nama perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Macam-macam hardware yaitu berdasarkan fungsinya. Perangkat keras ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, input device atau unit masukan. Yang kedua, proses device atau unit pemrosesan. Yang ketiga, output device atau unit keluaran. Yang keempat, backing strong atau unit penyimpanan. Yang kelima, peripheral atau unit tambahan. Cara kerja hardware ini dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan dari pengertian software. Software disebut juga dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Macam-macam software. Program aplikasi atau application software merupakan suatu program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Yang kedua, word processing atau prosesor, yang artinya pengolah kata. Yang ketiga, program database. Yang keempat, program spreadsheet. Yang kelima, program CID atau computer aided design. Yang keenam, program layout artikel atau publisher. Program aplikasi macam-macam software. Yang pertama yaitu word processing atau pengolah kata, yang merupakan salah satu program aplikasi di mana dalam pengoperasiannya menggunakan teks basic. Yang kedua, program database merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk merancang atau membuat serta mengelola database. Yang ketiga, program spreadsheet merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk bidang keuangan, pembukuan atau melakukan perhitungan secara otomatis. Yang keempat, program CID atau computer aided design merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk lukis atau alat lukis. Yang terakhir, program layout artikel atau publisher merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada komputer media cetak atau elektronik. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam software atau perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi, yang merupakan bagian dari software komputer yang menggunakan kemampuan komputer secara langsung serta menyeluruh untuk mengerjakan suatu tugas ataupun fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Yang kedua, software bahasa pemrograman atau language program. Ialah suatu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin supaya dapat diterima dan juga dipahami oleh komputer. Atau suatu program untuk mengembangkan sistem seperti bahasa pemrograman, turbo physical, visual basic, Delphi, pemrograman editor, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu aplikasi atau software application. Pengertian perangkat lunak aplikasi software application ialah bagian dari software komputer yang menggunakan kemampuan komputer secara langsung dan menyeluruh untuk mengerjakan suatu tugas atau fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jenis-jenis aplikasi komputer misalnya seperti pengolah kata atau Microsoft Word, OpenOffice, pengolah angka atau Microsoft Excel, presentasi atau Microsoft PowerPoint, antivirus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Fungsi software atau perangkat lunak dalam bahasa yang penting
dalam berjalannya sistem komputer tentu memiliki fungsi-fungsi khusus yang dimiliki software. Fungsi-fungsi software tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Yang kedua, software berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan hardware. Yang keempat, sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Yang terakhir, mengidentifikasi program. Oke, itu dia penjelasan hardware dan software dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.